Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman an katsiran amma ba'du. Fa ya ibadallahu sikum wa nafsiya bitaqallahi tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang mana kami akan membahas sekaligus mempresentasikan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Yang materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Widiawati Safitri. Dan yang kedua yaitu Lala Fitria Mentari. Dan yang ketiga yaitu Herianto. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kali ini itu hakikat ipteks dalam pandangan Islam, yang mana di dalamnya memiliki beberapa bagian poin lagi, itu tentang konsep ipteks dalam peradaban muslim. Pengertian ipteks dari beberapa definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan secara sistematis. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi itu tentang konsep ipteks dalam Islam. Menurut Hanan Nasution, tidak tepat anggapan yang mengatakan bahwa semua ajaran agama bersifat mutlak, benar dan kekal. Di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut benar dan kekal itu, terdapat ajaran-ajaran yang bersifat relatif dan nisbi, yaitu ajaran yang mana dapat berubah dan boleh dirubah. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memang terdapat 2 kelompok ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran-ajaran dalam bentuk penafsiran, yang mana yang berupa penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar itu tersebut. Disinilah sesungguhnya hakikat ipteks dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Studi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa karena 2 alasan fundamental Islam mengakui signifikansi sains. Yang pertama itu ada peranan sains dalam mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua ada peranan sains dalam stabilitas dan pengembangan Islam. Dari sinilah dilihat bahwa dalam Islam ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalifatullah fil ard, sehingga sains tersebut harus membawa kemaslahatan
kepada umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Kemudian ada fakta ipteks dalam Al-Quran. Di antara aspek-aspek terpenting dari pemikiran ini, bahwa Al-Quran bersifat informasi tentang faktor-faktor ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia. Yang diantaranya adalah sebagai berikut, ada bahwa seluruh kehidupan berasal dari air, yang mana di dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-30 yang mana berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kemudian yang kedua ada bahwa alam semesta terbentuk dari gumpalan gas yang di dalam Al-Quran terdapat di Quran surah Al-Fusilat surah ke-41 ayat ke-11 yang mana berbunyi, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Dengan suka hati atau terpaksa, keduanya menjawab, kami datang dengan sesuka hati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu hubungan ilmu agama dan budaya. Pengertian ilmu agama dan budaya. Ilmu termasuk pengetahuan yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan metode ilmiah. Pengetahuan adalah produk pemikiran. Berpikir merupakan suatu proses yang mengikuti jalan tertentu dan akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan dan membuahkan suatu pendapat dan pengetahuan. Dalam hipotesis Endang Saifuddin Ashari pada tahun 1981 sampai 1997 menjelaskan ada 4 sumber pengetahuan manusia, yaitu yang pertama pemikiran manusia, yang kedua pengalaman manusia, yang ketiga intuisi manusia, yang keempat wahyu Allah. Juga mengadopsi kata agama sebagai terjemahan dari kata al-din seperti yang dimaksud dalam Al-Quran. Agama Islam disebut din dan al-din sebagai lembaga ilahi untuk memimpin manusia untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Agama adalah keprihatinan maha luhur dari manusia yang terungkap selaku jawabannya, yang terdapat panggilan dari yang maha kuasa dan maha kekal. Keprihatinan yang maha luhur itu diungkapkan dalam hidup manusia pribadi atau kelompok terhadap Tuhan, terhadap manusia dan terhadap alam semesta raya serta isinya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal, budi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dari penciptaan batin, akal, budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kebudayaan adalah suatu yang berkembang secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Ada hubungan antara ilmu dengan agama dan ilmu dengan budaya. Walaupun daerah agama dan daerah ilmu yang nyata terpisah satu sama lain, namun antara kebudayaan terdapat hubungan yang kuat. Agama dan ilmu pengetahuan mempunyai peran masing-masing yang sangat mendukung satu sama lain untuk memberikan kehidupan yang lebih
baik dan lebih bermakna. Agama dan ilmu sangatlah saling terkait, karena orang yang banyak ilmunya apabila tanpa ditopang oleh agama, semua ilmu tidak akan membawa kemaslahatan umat. Hubungan antara ilmu dan kebudayaan yaitu keduanya saling menunjang satu sama lain, sebagaimana diungkapkan oleh Jujun pada tahun 2003 bahwa ilmu dan budaya merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi dan saling tergantung. Ketidakterlepasan itu terlihat dari pernyataan bahwa ilmu merupakan bagian dari kebudayaan, sedangkan ekstensinya suatu budaya juga ditunjang dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu tersebut. Hukum sunatullah atau kausalitas. Sunatullah merupakan istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu sunnah dan Allah. Dengan digabungkannya dua kata tersebut, maka menjadi susunan idhofah, yaitu susunan kata yang terdiri dari kata yang disandari atau mudhaf dan kata yang disandarkan atau mudhaf ilahi. Kata sunnat berkedudukan sebagai mudhaf dan kata Allah berkedudukan sebagai mudhaf ilahi. Menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Dan secara umum, kata sunnah digunakan oleh Al-Quran sebagai cara atau aturan. Jadi, sunnatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Kemudian, pandangan dasar tentang sunnatullah. Tema sunnatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan tema bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah terhadap seluruh komponen alam semesta, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bersifat materi maupun imateri. Seluruhnya berada di jalan atau di atas aturan-aturan ini. Aturan ini secara umum terdiri di atas hukum sebab dan akibat atau kausal, atau premis dan hasil akhir. Dengan demikian, hukum kausalitas di dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat. Namun, akibat itu muncul adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki demikian, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Quran Surah Al-Imran. Kembali kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan varian prinsip-prinsip kausalitas. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, ayat yang membicarakan pola-pola atau sunnah-sunnah Allah yang tidak berubah di alam semesta. Yang pertama surat Al-Isra, kemudian surah Al-Ahzab. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa baik penciptaan atau sebab-sebab kejadian di dalam alam mengikuti ukuran tertentu, dan setiap wujud alam memiliki rentang kehidupan yang terbatas dan pasti. Surat Ar-Rahman dan surat Al-Hijr. Kemudian yang tiga, ketentuan sunatullah. Sunatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunatullah adalah hukum kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam, yang dapat diterangkan secara ilmiah. Misalnya seorang yang sakit, kemudian si sakit ini meminum obat, lantas yang si sakit ini sembuh. Kemudian sunatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan dan diramalkan, membedakan dengan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik. Ramalan cuaca, ramalan akan terjadi gerhana matahari, adalah contoh-contoh ramalan prediksi ilmiah yang didapat melalui penelitian dan perhitungan ilmiah. Jadi, kesimpulannya,
Ipteks hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi dalam rangka pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum sunatullah atau kausalitas atau sebab akibat merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta hingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya, dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.